Julukannya Bung Kecil, namun sumbangsi perjuangannya untuk Indonesia sebesar nyalinya. Salah satunya adalah melawan rasa dilema ketika ia berdiri di antara sahabatnya yang punya pendapat berbeda. Ia sempat bimbang, tapi akhirnya berdiri tegak dengan satu keyakinan, ia mencintai Republik Indonesia lebih dari apapun. Inilah kisah hidup Sultan Syahrir, sosok lincah ahli diplomasi yang percaya bahwa hidup yang tak dipertahankan tak akan pernah dimenangkan. Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Masa kecil Syahrir adalah idaman semua anak pribumi. Keluarganya hidup sejahtera, membuat Syahrir bisa sekolah di tempat terbaik saat itu. Pada tahun 1931 masa kekuasaan Jepang, beberapa sumber menyebutkan bahwa Soekarno, Hatta, dan Syahrir berbagi peran dalam mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Syahrir disebut bergerak dalam bawah tanah dan cenderung resisten terhadap kekuasaan Jepang. Singkat cerita, Indonesia berhasil merdeka dan Syahrir ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Ia mengupayakan diplomasi dengan Belanda agar mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Namun, misresepsi muncul karena pemberitaan media kala itu, utamanya media Belanda yang menyebut Syahrir menjual Indonesia kepada Belanda. Dinamika dan tekanan politik yang ada kala itu pada akhirnya membuat posisi Syahrir sebagai Perdana Menteri berakhir pada tahun 1947. Ia kemudian lebih banyak terlibat dalam Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang dibentuk untuk menjadi oposisi dari PKI. Kebiasaan Syahrir yang tertarik pada pengetahuan dan ruang diskusi pada akhirnya mempengaruhi cara pandang dan pendekatan politiknya. PSI yang dipimpinnya misalnya. Namun, PSI tak bisa menjadi besar karena resep dalam merekrut anggota. Ini juga dapat terjadi karena ide sosial demokrasi yang dibawa Syahrir gagal tertransfer ke masyarakat bawah. PSI dibubarkan Soekarno pada tahun 1960 akibat dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI di Sumatera. Pada tahun 1962, Syahrir ditangkap atas tuduhan dengan dalang percobaan pembunuhan Soekarno dalam aksi pelemparan granat di Makassar. Syahrir ditangkap tanpa diadili. Ia ditahan dan kondisi stres dalam penjara membuat tekanan darah tingginya memburuk. Ia akhirnya kena stroke saat ditahan di rumah tahanan militer Budi Utomo, Jakarta. Apalagi di sana ia ditempatkan di sebuah kamar yang lembab yang persis di sebelah kamar mandi. Dalam penjara, kondisi Syahrir semakin memburuk. Syahrir pernah jatuh pingsan pada suatu malam dan para tentara penjaganya tak kunjung memberikan bantuan medis karena harus memerlukan izin dari Jaksa Agung. Barulah paginya dia dibawa ke dokter, namun putra Minang itu tidak lagi bisa bicara. Hashim Hing, pengusaha sekaligus sahabat Syahrir, menemui sang presiden untuk memintanya mengizinkan Syahrir berobat ke luar negeri. Meskipun awalnya ditolak, Soekarno akhirnya mengizinkan berobat dengan catatan jangan ke Belanda dan tetap sebagai tahanan politik. Istri Syahrir, Siti Wahyuna alias Poppy, membawanya berobat pada tanggal 21 Juli 1965 ke Zurich, Swiss. Semua biaya pengobatan ditanggung negara. Syahrir berada di Swiss hingga meninggal pada 9 April 1966. Meski begitu, di hari meninggalnya, Soekarno menekan SK Presiden RI nomor 76 tahun 1966 yang isinya menyatakan Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional.